Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Dani Roifi dengan NIM akhiran 51. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 7 yang terkait praktek reklamasi minerba. Untuk yang pertama, apa sih itu reklamasi? Jadi reklamasi ini merupakan proses pemulihan lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi dan kondisi lingkungan aslinya sepanjang usaha pertambangan. Jadi yang pertama dari reklamasi batu bara. Yang pertama ada penataan lahan. Jadi pada tambang batu bara biasanya terbentuk void yang ada di dalam lubang, dan lubang ini harus diisi kembali atau di backfilling dengan material overburden agar tidak menjadi sumber bahaya. Jika pengisian penuh tidak memungkinkan, lubang dapat dimanfaatkan menjadi kolam, embung, atau danau buatan. Jadi, penataan lahan ini dapat digunakan dengan meratakan area bekas galian atau pit dan mengisi lubang tambang tadi atau void dengan material penutup OB, dan juga bentuk lereng yang aman kurang dari 30 derajat agar stabil. Contohnya seperti di PT Moraiko sendiri. Jadi di bagian lerengnya itu sendiri yang tadinya itu 37 derajat, nantinya di final slope akan di reshaping sebelum direklamasi menjadi 20 derajat, dan benchnya juga akan dioptimalkan menjadi 10 meter yang tadinya 24 meter seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengelolaan topsoil. Jadi topsoil adalah lapisan tanah atas yang subur dan mengandung banyak unsur hara. Sebelum kegiatan penambangan, topsoil harus dikupas dan disimpan agar tidak hilang. Setelah penataan lahan selesai, topsoil dikembalikan untuk mendukung pertumbuhan vegetasi. Nah, untuk di PT Moraiko sendiri, topsoil yang digunakan ini nantinya akan digunakan untuk sebagai bahan untuk pembibitan di polybag seperti itu, untuk pembibitan tanaman. Nantinya tanaman ini nanti akan dipindahkan langsung ke bedeng aklimatisasi, dan nantinya jika sudah siap akan dilanjutkan pada tahap di lahan reklamasi itu sendiri. Terus ternyata ada pengendalian erosi dan drainase. Jadi erosi ini terjadi karena hujan yang menggerus tanah pada lereng. Untuk mencegah hal ini dibuat sistem drainase atau saluran air agar aliran air hujan terkendali. Selain itu ditanami rumput penutup tanah untuk mengurangi percikan air hujan langsung mengenai tanah. Untuk di PT Morakel sendiri, dari drainase nantinya air yang mengalir dari atas tambang atau atas disposal dan lereng sebagainya nanti akan menuju ke bawah ke SAM, jadi tertampung di SAM untuk sementara. Nah, di SAM ini nanti akan ada 3 pompa, yang dimana 3 pompa itu nantinya akan dialirkan ke 3 settling pound atau kolam pengendapan yang ada di pit di PT Morakel itu sendiri. Untuk revegetasi, jadi tahap awal ada tanaman pionir seperti akasia atau sengon yang tahan kondisi tahan miskin hara. Lalu di tahap lanjutan di mana tanaman keras atau produktif seperti karet, kelapa sawit, atau tanaman pangan tujuannya untuk mengembalikan ekosistem dan mengurangi dampak lingkungan yang jangka panjang seperti tadi. Lalu ada pemeliharaan, jadi setelah penanaman perlu dilakukan pemeliharaan berupa penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, dan penggantian tanaman mati. Pemeliharaan ini harus dilakukan minimal 3 tahun agar tanaman tumbuh optimal. Jadi bisa dilihat siklus penanaman, pemantauan, dan perawatan di PT Maroko sendiri ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan yang aslinya seperti itu. Lalu selanjutnya ada reklamasi mineral. Jadi untuk penataan lahan, jadi setelah penanaman selesai, lahan harus dikembalikan ke kondisi stabil dengan cara meratakan dan menutup lubang tambang. Lereng harus diatur agar tidak rawan longsor. Lalu ada pengelolaan tailing. Jadi tailing ini biasanya mengandung logam berat atau zat berbahaya. Tailing nanti ditempatkan di Tailing Storage Facility atau TSF dan ditutup dengan lapisan tanah agar tidak mencemari air. Lalu ada pengendalian AHT. Jadi AHT ini nanti akan digunakan pengapuran untuk menetralisir asam, lalu penutupan tailing agar oksigen tidak masuk, lalu juga ada sistem drainase untuk mengalirkan air. Lalu yang terakhir ada revegetasi, jadi penanaman kembali vegetasi lokal. Untuk lahan yang terkontaminasi logam digunakan metode phytoremediation, yaitu menanam tanaman yang mampu menyeram logam berat seperti itu. Baik, sekian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.